Terima kasih Pak Ratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang disampaikan oleh Pak Ratno, selama 5 hari kemarin para selalu kasus bakti kita memang mengikuti diklat di Ciracas di BPSDM Ciracas selama 5 hari kerja ya, dengan judul MPPD, Manajemen Program dan Perencanaan Daerah MPPD. Nah, sebagai bentuk implementasinya, hari memang para peserta diklat diminta untuk melakukan sharing knowledge ya, sharing knowledge berkaitan dengan pelaksanaan MPPD yang mungkin bisa kita laksanakan dan implementasikan di unit kerja kita di PMPTSP Kecamatan Durensawit. Mungkin nanti secara detail Pak Ratno akan memaparkan dan sharing knowledge hasil paparan dari Pak Ratno selama 5 hari untuk kita ketahui bersama dan untuk kita laksanakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid selaku pimpinan PTSP Kecamatan Durensawit sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya akan mencoba untuk memaparkan istilahnya pelajaran kemarin waktu saya diklat di PKB Ciracas tentang manajemen perencanaan pembangunan daerah. Kita perlu mengetahui dulu sebetulnya visi Indonesia Emas tahun 2025. Jadi ada 5 visi, yaitu pendapatan per kapita secara negara maju, kedua kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, yang ketiga adalah kepemimpinan yang pengaruh di dunia internasional meningkat, serta daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Ya, jadi ini adalah misi dari pimpinan kita yang baru ya, menuju Indonesia Emas 2045. Ini strategi kita mempunyai visi tadi ya. Ada beberapa faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini mempengaruhi dari visi abadi Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ada 5 visi seperti saya sampaikan di atas ya. Kemudian misinya itu ada 8. Itu kita ambil dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Nah, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Dan ini semua mencoba untuk berusaha biar kita mencapai sesuai dengan visi tadi menuju Indonesia Emas 2045. Kalau tujuan pembangunan berkelanjutan ya teman-teman, ada berkurangnya kemiskinan dan sebagainya, itu ada sekitar 17 ya. Terakhir adalah kemitraan gitu ya. Dan ini berusaha untuk kita mencoba negara kita untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 item yang perlu kita tindak lanjuti, dari kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan sebagainya gitu ya, dari pekerjaan, infrastruktur, dan semuanya itu mencoba untuk bagaimana negara Indonesia ini sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu adil dan makmur. Pembangunan nasional sesuai dengan undang-undang kita tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ya, tentang pembangunan nasional. Dan kita tahu bersama bahwa pembangunan nasional adalah yang dilakukan oleh semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Dan sebelum pembangunan kita perencanaan juga sistem pembangunan ini, gimana caranya biar pembangunan bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana, yaitu dimana di sini adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara. Dan pembangunan nasional diselenggarakan secara demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Dan perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis tentunya ya, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang kita harapkan. Jadi perencanaan pembangunan nasional yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi gitu ya, sinergi antar daerah, antar ruang, antar suku, antar waktu gitu ya, antar fungsi pemerintahan maupun pemerintah pusat maupun pemerintah
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkeadilan, serta berkelanjutan. Menurut pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tujuan pembangunan pemerintah daerah, gitu ya. Ini adalah ada 5 yang perlu kita prioritaskan, yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah, di mana pembangunan daerah ini adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kita mulai bersama, jadi untuk kontribusi daerah terhadap kegiatan kita pembangunan nasional, baik dari pihak swasta, masyarakat, kementerian sendiri dan lembaga, gitu ya, juga dengan pemerintah daerah, itu wajib untuk berkontribusi untuk pelaksanaan pembangunan nasional ini. Ini adalah definisi dari pemerintah daerah yang tentunya teman-teman mungkin sudah tahu ya. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Nah, ini pemerintah daerah ada 2 sebetulnya ya, ada DPRD dan pemerintah daerah yang tentunya saling koordinasi, yang nantinya menyelenggarakan urusan pemerintah menuju asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara. Penyelenggaraan pemerintah daerah ini menurut pasal 57 Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi kepala daerah seperti saya sampaikan tadi bekerjasama dengan DPRD-nya, gitu ya. Otomatis dari kepala daerah mempunyai bawahan-bawahannya, sekretaris daerah, DPRD juga ada sekretaris dewannya yang tentunya akan bertanggung jawab kepada kepala daerah dan DPRD-nya. Ini tidak terlepas dari koordinasi mereka semua untuk kemajuan dan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah kita dimulai dari perencanaan dari tingkat nasional dulu, RPJPN, di pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang negara nasional. Ini kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah nasional, dan dituangkan lagi menjadi RKP, rencana kerja pemerintah. Itu untuk nasionalnya, dan dia diturunkan juga ke daerahnya. Pembangunan jangka panjang daerah itu yang tadinya 20 tahun. Nah, untuk RPJMD untuk daerah menengah daerah itu 5 tahun, RKPD itu setahun untuk proses pelaksanaan pembangunannya. Yang tentunya dalam proses ini tidak lepas dari transparansi, responsif, efisien, efektif, dan akuntabel, serta partisipasi dari masyarakat yang tentunya berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi perencanaan pembangunan daerah itu tidak terlepas dari nasionalnya diturunkan ke daerah, ya. RPJPD, tentang lagi RPJMD tadi saya sampaikan 20 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun, dan tentunya dalam proses ini harus ada tindak lanjut yang nantinya akan menyangkut ke Renstra dan Renjanya. Ini kondisi saat ini untuk wilayah Jakarta nih, kepadatan penduduknya. Ini posisi Jakarta dalam list kota global. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Dulu kan kita namanya EODB ya, Easy Doing Business. Nah, ini ada, karena kita rencana Jakarta menuju kota global, yang tentunya nanti ada peringkat-peringkatnya, gimana caranya untuk menaikkan peringkat kita di tingkat nasional, maupun di tingkat global sendiri. Nah, ini kita lihat dari peringkat 45 untuk Global Policy Index, Global Life Ability Index-nya kita di peringkat
139. Ini untuk kota-kota besar ya. Cities in Motion Index juga kita di peringkat 135. Global City Index kita di peringkat 74, yang ini dari 156 kota menuju 20 besar kota global yang kita rencanakan untuk Jakarta. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya rencana kita menjadi kota global ya, yang itu nantinya perlu dilihat dari visi misi ke Jakarta terlebih dahulu, dan prosesnya apa saja sih yang mau ditingkatkan di Jakarta gitu ya, dari bisnis ekonominya, masyarakat dan tenaga kerjanya gitu, pariwisata dan brandingnya, serta lingkungan dan kebudayaannya. Dan ini semua adalah yang rencana akan kita bangun, tetapi perlu ada namanya pendukung pelaksanaan ini gitu. Kalau pelaksanaan tidak ada pendukung, yang memang tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Baik dari infrastruktur dan mobilitas, research and development, R&D dan inovasinya, serta kelembagaan, institusi dan pembiayaan. Ini 3 unsur ini yang mendukung bagaimana rencana kita sebagai kota global ini bisa terlaksana, dari bisnis dan ekonomi, masyarakat dan tenaga kerjanya, pariwisata dan branding, begitu juga dengan lingkungan dan kebudayaan. Ini arsitektur perencanaan pembangunan. Jadi sebelumnya Indonesia menjadi Jakarta ibu kota ya, dulu kita sebagai ibu kota, dan ada informasi pemindahan ibu kotanya sesuai dengan undang-undang ini yang tahun 2024. Kita berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, ini proses dalam penentuan rencana kegiatan buat anggaran kita selama 1 tahun. Dari proses musrembang gitu ya, dari proses adanya reses DPRD, kadang-kadang di kelurahan-kelurahan tuh dari DPRD turun ke bawah dalam rangka proses reses ini gitu. Nah, ada juga yang usulan langsung. Nah, usulan langsung ini biasanya langsung tertuju ke bagian penyerapan aspirasinya di masyarakat, terutama nanti dimasukkan ke anggaran yang nantinya masuk ke dalam RKPD. Musrembang ini diawali dengan rembuk RT biasanya ya, rembuk RT, dari RT terus lari ke RW lagi gitu, dari RW naik lagi tingkat kelurahan, setelah itu baru disahkan di tingkat kecamatan gitu, masing-masing kecamatan baru dimasukin ke tingkat kota. Dan ini masih ada proses untuk pengecekan berikutnya dari tim-tim teknis gitu, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak dan sebagainya. Nah, ini contoh partisipasi, ini sudah ada di sini ya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Ada nih RW dulu dia gitu ya, baru dimusnahkan kelurahan, baru dimusnahkan kecamatan, seperti yang sampaikan tadi ya. Terakhir dimusnahkan di provinsi untuk penguasaannya. Ini ada 9 isu permasalahan permohonan usulan yang langsung banyak. Yang usulan langsung terbanyak yang selama ini di tahun 2024. Kebanyakan di infrastruktur, sama pelatihan tenaga kerjaan, kemudian perbaikan struktur jalan gitu ya. Masih banyak kita lihat sekarang penggalian gitu ya di jalan-jalan ya. Dan pengelolaan kesehatan masyarakat gitu, masih permohonan penyediaan fasilitas pendidikan, kebersihan kota, keterampilan masyarakat gitu ya, serta kewirausahaan. Ini yang 9 isu pembahasan yang terbanyak yang diusulkan, yang masuk sampai provinsi. Ini hanya sekedar tahapan dari DPRD. Jadi dari DPRD itu ada kegiatan sebelum masanya gitu ya, datang ke wilayah, nanti masuk inputan hasil resesnya gitu, setelah itu disampaikan lagi hasil resesnya ini dalam pelaksanaan itu, terus dirapatkan kembali di DPRD, terus berikutnya sampai selesai, yang nantinya jadi bahan untuk dimasukkan di RKPD. Ini hanya APBD DKI Jakarta tahun 2024. Terima kasih, ini paparan yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa
proses pembangunan selama 5 tahun ke depan gitu ya, proses pembangunan selama setahun ke depan yang nantinya apa sih yang perlu kita coba untuk menjadi Jakarta yang global dan sebagainya gitu. Seperti tadi, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau mungkin perlu di sharing terkait informasi teman-teman terkait negara global dan sebagainya, monggo silakan.